Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Senang sekali akhirnya gue Kim Tan bisa kembali menyapa hangat kalian ya. Tentunya hanya di channel kesayangan kita semua yang akan ngebahas semua pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Semoga kalian selalu sehat, selalu lancar rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan, dan yang pastinya semangat terus dalam meraih cita-cita. Oh ya, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi, yang pastinya buat kalian yang sudah kangen banget sama pengalaman pribadi gue. Kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman pribadi khusus buat kalian yang menantikan setiap episodenya. Oh ya Kim, gimana nih? Kali ini ngebahas tentang pengalaman sama siapa? Oke, jadi kali ini guys, gue punya sebuah pengalaman yang dilematis ya. Jadi gue pernah dekat sama salah seorang boti, dan memang bisa dibilang BF-an gitulah. Dan juga gue pernah ngelakuin hal yang bener-bener bisa dibilang selingkuh, tapi sama mamanya. Wow, kayak gimana tuh ceritanya Kim? Penasaran? Ya udah yuk, siapin tisunya, cari posisi yang nyaman, mari kita mulai. Sebut saja si cowok bot ini namanya Ari. Gue kenal dia udah lama dan memang berawal dari sebuah perkenalan aplikasi pelangi. Pertama kali ketemuan, ya you know lah, pasti yang namanya cowok pelangi langsung main karena sama-sama klik dan cocok. Jadi setelah ada kenyamanan itu, ketemuan lagi, terus main lagi, dan sampai pada akhirnya kita putusin buat deket dan membangun sebuah komitmen gitu deh pokoknya. Komitmen yang ala-ala kayak bisa dibilang BF-an. Ya udah, karena udah beberapa kali ketemu juga, terus main juga, cocok juga, akhirnya tuh cowok bot itu gue pacarin gitu kasarnya. Singkat cerita, hubungan kita pun sudah nggak kerasa udah sebulan guys. Jadi gue sama dia BF-an sudah sebulan, dan gue pun pernah beberapa kali main ke rumahnya dan nginep di rumahnya. Nah, kejadian yang bisa gue bilang dilematis ini yaitu ketika gue nginep yang keempat kalinya di rumahnya. For your information, si Ari ini masih kuliah dan dia tuh umurnya masih remaja banget, dan ya dia tuh suka sama gue karena katanya gue lebih dewasa, terus tipenya banget ya, pokoknya gitu deh, yang namanya suka kali ya. Jadi pas hari Minggu itu gue disuruh nginep ke rumahnya. Dia tuh emang agak manja guys, tipe-tipe bot yang manja gitu. Ya gue sebagai BF-nya harus mengerti lah ya, karena gue juga suka yang manja. Apalagi dia tuh sosoknya slim, kayak Chinese, putih, pokoknya unyu-unyu deh gitu. Dan ya gue pun sayang sama dia. Akhirnya karena dia udah maksa-maksa nyuruh gue buat datang ke rumahnya dan nginep malam hari itu, nemenin dia yang lagi bete, gue pun berangkat. Waktu itu sih ya gue nggak ada feeling apa-apa ya, karena gue juga udah pernah main sebelumnya, jadi gue pun udah kenal sama orang tuanya. By the way, dia tuh udah nggak punya sosok ayah, dan dia cuman punya sosok ibu, dan dia anak tunggal satu-satunya. Kebayang nggak? Cuma berdua doang di rumahnya. Ya udah, akhirnya gue pun berangkat hari Minggu itu. Gue berangkat jam 6 sorean, dan gue pun tiba di rumahnya dia. Seperti biasa ya, disambut sama dia. Terus kita ngobrol gitu kan, dan tak lupa juga ada ibunya. Ya gue juga say hi ke mamanya, karena udah kayak dianggap anak sendiri gitu kan, apalagi udah sering main gitu. Jadi ya udah biasa aja. Tapi tetap ya nggak tahu tuh apakah mamanya ada rasa curiga atau enggak sih, ya gue I don't know gitu ya guys. Tiba di rumahnya pun gue juga langsung tawarin makan. Pokoknya mamanya itu bener-bener ramah banget deh, nganggap gue tuh kayak anaknya gitu. Walaupun memang ada sisi dimana mamanya itu agak sedikit apa ya, centil gitu ya. Ya nggak tahu juga sih dia ngelihat gue kayak gimana. Soalnya juga gue ngelihat mamanya memang bisa dibilang masih muda sih, belum yang berumur banget juga gitu. Ya namanya juga janda, anak satu gitu, meninggal sama suaminya. Kadang gue juga sisi sebagai cowok strike-nya ngelihat dia suka kayak penasaran gitu sih, jujur gitu ya. Berkali-kali gue pernah ketemu dia dan nginep, ya gimana gitu perasaan seorang yang ditinggal sang suami gitu, apakah nggak kesepian. Ya itu sepintas doang sih.
Malam hari itu pun seperti biasa kita habisin waktu ngobrol bareng bertiga di ruang tamu sambil nonton TV juga, dan si Ari ini emang manja banget entah ke gue ataupun ke mamahnya, dan dia juga agak-agak sisi gitu juga, mungkin orang tuanya udah paham kali ya kalau dia emang tipikal cowok yang manja gitu. Ya semuanya ngalir biasa aja sih guys, sampai pada akhirnya malam hari pun tiba, ya kita pun tidur gitu karena besok paginya dia ada kuliah pagi. Terus waktu itu kita tidur ya di kamarnya si Ari sih. Seperti biasa sebelum tidur dia sukanya dimanjain. Terus sukanya tuh dibelai gitu. Ya pokoknya multi-boti manja deh, gimana sih gitu ya. Dan gue pun juga senang-senang aja sih. Ya ketika gue ngemanjain dia pun tiba-tiba punya inisiatif malah ngemainin nya gue. Ya kalau dimainin sama dia apalagi lagi berduaan, siapa sih yang gak bangkit? Akhirnya bangkit, dan ya you know lah, ketika udah bangkit sayang banget kalau cuman dimainin pakai tangan. Lalu dia pun ngelakuin menggunakan ininya. Terus setelah itu ngapain Kim? Ya lanjut lah, dia karaoke. Semuanya tuh ngalir gitu aja guys. Kita tuh kalau misalnya main ya seperti itu, sejak dari awal ketemu sampai detik itu gitu kan. Ya setelah di karaoke terus gue pun ya pelan-pelan turunin bawahnya sama dia, dan ini sih kelihatan banget kalau emang dia yang lagi pengen gitu guys. Ya udahlah, gue biasa aja deh, pasrah aja gitu. Kalau emang dia yang lagi pengen, ya masa gue harus nolak gitu kan. Terus setelah dia turunin, dia leluasa karaoke, gue pun keenakan, gue pun mengeluarkan ekspresi suara, gue juga ngeluarin kayak gitu-gitulah pokoknya, you know deh ya. Sampai gongnya dia pun akhirnya ngelepasin semua yang ada di tubuhnya, dan dia di depan gue full, ya gue pun langsung naik lah secara gitu kan, BF gitu. Dia karaoke lagi, setelah karaoke dia langsung naik ke atas, dia pun mulai mainin area ini gue, dan berhenti di sini kita begini. Dan ketika ngelakuin itu pun juga dia manja banget sih, sampai pada akhirnya ketika dia mungkin udah capek ya pemanasan duluan ke gue, ya gue pun langsung lanjut ngelakuin pemanasan sama dia, ngelakuin tugas gue, dan bikin dia itu setidaknya apa ya, ngeluarin ekspresi yang gue suka, ekspresi bot manja yang kalau lagi di pemanasan tuh suka kayak agak-agak sisinya gitu. Itu gue suka loh jujur. Dan itu pun terjadi ketika malam hari itu. Cuman ya kita nggak mungkin teriak-teriak juga, takut mamanya denger. Ya nggak tahu juga sih, karena gue juga udah berkali-kali sih main di rumah, di kamarnya dia gitu. Pertama seperti biasa sih gue ngelakuin rim gitu ya, karena memang dia kayak Chinese, putih gitu kan, mulus, slim juga. Jadi area belakangnya pun juga, aduh, jangan tanya deh, mulus banget guys. Makanya gue pun kalau udah ngelakuin rim itu semangat banget. Ngelihat warnanya yang agak kepingan itu tuh bener-bener, aduh, itu real banget. Itu yang gue suka tuh, yang bot-bot yang punya area belakang yang berwarna pink, yang mulus bersih kayak gitu. Gue pasti langsung semangat tuh buat. Setelah gue bener-bener puas ngelakuin rim ke area belakangnya, ya udah gue pun lanjut karena udah nggak tahan ya. Ya namanya BF, dia kan kasarnya tuh kayak bini gue gitu. Ya udah lanjut, gue pun main pool. Awalnya biasa ya, dia di bawah, gue di atas. Setelah beberapa saat dia makin keenakan dan nyaman, ya udah lanjut ke gaya berikutnya, gaya menyamping. Setelah kelar, dia ada request sih waktu itu pengen digendong, karena kebetulan dia orangnya pendek dan gue pun juga suka gitu ya, dan badannya juga yang slim, dan ya enak lah buat digendong. Ya akhirnya gue pun gendong. Habis digendong mungkin dianya keenakan gitu ya, nggak tahu kenapa, atau karena mungkin dia itu agak sedikit nempel ke badan gue, ya malah ketika digendong kalah duluan dan tumpah. Ya udah deh, kalau udah tumpah ya udah gue pun langsung tidurin dia, gue langsung suruh dia rebahan. Gak enak lah biasanya kalau yang udah bayapan itu saling pengertian dan saling nyaman gitu. Dimana-mana kalau misalnya botnya udah tumpah nggak enak kalau dilanjutin, takutnya nanti dia malah timbul rasa sakit. Jadi ya udah gue akhirnya nyuruh dia buat ngesoloin gitu, gak usah dilanjutin lagi, nggak apa-apa. Dan tak lama kemudian akhirnya gue pun tumpah, dan waktu malam hari itu nggak tahu kenapa dia pengen nelen sih. Ya udah telan aja. Setelah kelar ya udah kita pun langsung tidur.
Semua udah clean up, kita pun tidur seperti biasa. Tidur pun gue dalam keadaan seperti ini, cuma mengenakan boxer doang. Dan dia pun juga sama mengenakan boxer dan pakai singlet ala-ala yang you know lah gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak suami istri gitu. Pokoknya dia pun tidur di samping gue gini. Dan sampai pagi. Keesokan paginya dia bangun pagi-pagi karena harus ada kuliah pagi. Dan gue pun juga kebangun agak kesiangan sih. Gue langsung bilang sama dia, diantarin nggak? Gak usah katanya, aku berangkat sendiri aja. Serius nih, beneran nggak apa-apa, kamu kan pasti capek. Udah istirahat aja di sini, mama juga ada di rumah kok. Oh ya udah kalau kayak gitu. Akhirnya setelah dia mandi beres-beres dan nyiapin keperluan kampusnya, dia pun berangkat pamit sama gue, cium tangan dan pergi deh. Dan gue masih tiduran tuh waktu itu di kamarnya. Dan singkat cerita, waktu udah menunjukkan pukul 7:30, nggak enak nih gitu. Masa gue harus tidur sampai siang, nanti apa kata ibunya gitu. Ya udah, gue pun akhirnya bangun dan keluar ngambil minum, soalnya pengen Pepsi gitu. Pas keluar itu gue ya mengenakan apa adanya gitu guys, pakai boxer doang gitu. Ya udah, gue pun Pepsi, ibunya ada lagi di dapur. Bu, oh baru bangun? Iya, ya udah katanya. Tapi waktu itu ada yang beda ketika gue keluar, mungkin pertama kalinya kali ya gue keluar mengenakan boxer gitu. Dan ya gue mohon maaf emang lagi dalam keadaan sedikit bangkit. Gak tahu mungkin di pikiran dia kayak apa, waktu itu dia berkali-kali kayak nyari perhatian gue gitu loh guys. Gue gak tahu kenapa gitu. Ya udah, gue pun balik kamar karena lihat cuaca agak-agak mendung nih, enak nih kayaknya buat nyuci motor. Ya udah deh, akhirnya gue pun nyuci motor. Gue langsung bilang sama mamanya, mau nyuci motor nih boleh nggak? Ya udah boleh, cuci motor aja di depan katanya. Ya udah, akhirnya gue pun ke depan, keluarin motor dan gue langsung mulai nyuci motor tuh. Ketika nyuci motor ya pastilah kalian tahu ya, gue kecipratan air basah, gue yang pakai boxer doang pasti kena gitu ke area-area tertentunya itu. Dan ketika gue nyuci motor, dia nyamperin gitu, ini sarapan dulu katanya, nanti takut masuk angin. Oh iya makasih. Udah, jangan dulu nyuci motor, jangan dulu ini, sarapan dulu nih, gak enak nih kata udah disiapin. Ya udah, akhirnya gue pun nyamperin. Jadi di depan rumahnya itu kan ada meja dan kursi gitu. Gue langsung menyantap sarapan yang dia siapin. Gue duduk, dia pun samping gue dalam keadaan yang pakai boxer ketat gitu loh. Bayangin gue makan serabi sama sama teh manis anget. Ya udah, sambil ngobrol, tadi si Ari nggak dianterin, katanya nggak apa-apa nggak dianterin juga. Oh ya udah, nggak apa-apa, anak itu kan kayak gitu katanya. Iya, dia tuh kayak gelisah gitu loh guys, kayak salting ngeliatin gue, kenapa ya gitu, apa karena gue kayak gini penampilannya. Terus setelah kelar sarapan, ya udah lanjut lagi mau cuci motor ya. Ya udah katanya, cuci motor tuh, tapi dia nggak pindah-pindah di sana, terus kayak merhatiin gue, kayak cuci perhatian gitu guys. Akhirnya singkat cerita, gue pun kelar nyuci motor dan gue pun ke dalam. Dia pun lagi di dalam. Ya gue langsung ke kamar ya karena basah, mau ngambil handuk. Tiba-tiba ketika gue di kamar lagi mau ngambil handuk, dia nyamperin ke kamar. Gue balik badan, gue kaget guys. Loh, ada dia gitu, masuk mau ngapain gitu kan. Dan tiba-tiba ketika gitu dia langsung senyum, gue pun juga sama, agak salting juga sih, agak malu juga. Ibu, iya katanya. Tiba-tiba dia langsung liatin badan gue dari atas sampai bawah. Tuh keringetan kan habis cuci motor tadi katanya. Iya sih, ini kena air, nggak sedikit keringet doang sih, nggak banyak, cuman kena air doang. Iya tuh kan basah, kolornya juga katanya. Iya bu, badannya bagus ya katanya. Ibu suka loh kalau anak-anak muda kayak kamu katanya. Ibu bisa aja. Tiba-tiba ketika ngomong gitu dia maju ke depan guys, nyamperin. Dan pada akhirnya dia agak sedikit nutup pintu. Terus sumpah loh, ini pertama kali banget dia bener-bener berani banget nempelin tangannya ke area tengah gue. Pasti dalamnya juga mantap nih. Aduh, tahu nggak, tadi ibu nggak tahan lihat kamu kayak gitu katanya. Tahu sendiri ibu udah lama kesepian.
Oh my god, gue nyeritainnya juga sampai ke bawah suasana lagi guys. Ayo bu, bisa aja. Emang kenapa kesepian gimana bu? Ya tahu sendiri lah katanya. Mau nggak katanya. Mau apa bu? Ya bikin ibu seneng deh. Aduh, gimana ya bu? Gak usah banyak mikir, yuk. Sambil ngomong gitu, dia sambil nurunin dasternya. Dan tepat setelah turun dasternya, dia hanya mengenakan daleman cewek. Terus lah kayak gitu dia langsung narik tangan gue dan ngejatuhin kita berdua di kasurnya si Ari. Gue yang waktu itu yang bener-bener deg-degan juga dan naik juga ngelihat kondisi dia yang bener-bener dalam keadaan seperti itu. Ya gue bisa apa selain ya gue menikmatinya gitu guys. Terus setelah gue ada di atasnya dan dia di bawah gue dengan kondisi yang masih mengenakan bawahnya cewek gitu, ya gue pun lanjut sih natap mata dia. Memang sih dia tuh tipe-tipe yang kayak berumur tapi masih masih menarik lah, masih gemoy gitu, apalagi badannya tuh bener-bener deh. Aduh, gue pokoknya udah nggak tahan. Setelah kondisi kayak gitu ya lanjut langsung mainin ini sih, tapi gue langsung ngelepas area atasnya, HB ya, HB-nya gitu gue lepas dan gue langsung mulai mainin tuh. Gila, ini udah lama banget pasti nggak pernah disentuh gitu ya, nggak pernah. Ya udah gue langsung mulai deketin dan aromanya pun aroma khas cewek gitu guys. Dia pun nggak tahan waktu itu, kenapa ya, ke bawah suasana kali ya. Ya udah gue pun langsung mainin area atasnya. Dia langsung ngeluarin guys suara-suara yang mungkin selama ini dia nggak pernah digituin gitu. Dan akhirnya ketemu gue, dia pertama kali dimanjain kayak gitu lagi. Setelah gue puas tuh, dia kan ngeluarin ekspresi suara dan juga ekspresi muka yang bener-bener kayak keenakan gitu. Gue pun lanjut. Akhirnya ya mau nggak mau lah, walaupun gue belum gosok gigi ya, baru bangun tidur habis sarapan, sebodoh deh gitu. Yang penting dia seneng. Dan ternyata ketika ngelakuin ini pun dia bener-bener deh ekspresif banget guys. Sampai ketika area atasnya udah kelepas kan pasti sama gue kan nempel gitu ya, areanya bawahnya pun juga dia turun sendiri sih waktu itu. Dan ya ketika dia itu udah bener-bener full, ya gue pun juga nya udah bangkit banget. Apalagi pagi hari itu kan tahu sendiri kalau pagi-pagi pasti kalau cowok kan keras gitu. Setelah kelar ya udah dia full, gue pun full. Ya sebelum gue ngelakuin adegan itu, gue pengen deh kali-kali ngerim area depannya gitu. Ya pasti rasanya gitu ya, apalagi udah lama pasti dia seneng kalau dapat perlakuan kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue pun agak sedikit angkat dan gue mulai ngerim area depannya. Oh my god, ternyata enak juga ya, walaupun aromanya agak gimana gitu. Dan ketika gue lagi ngerim area depannya, kayak ada yang keluar gitu, kayak apa gitu ya, mungkin itu yang dinamakan yang namanya cairan. Dia pun makin berani, ekspresi suaranya makin kenceng. Gue sih khawatir takut ada yang datang gitu ya. Terus ya udah, setelah kayak gitu gue pun ya karena udah nggak tahan ya, ketika ngerim dia benar-benar ekspresif, gue pun akhirnya mulai ngelakuin tugas gue sebagai seorang laki-laki buat dia. Langsung sih dari posisi atas gue langsung pelan-pelan memulainya, dan rasanya itu bener-bener kayak masih perawan gitu guys. Itu kan udah lama kali ya, seriusan agak sedikit susah gitu. Dan dia pun juga sama, ketika udah satu hentakan masuk, itulah letak rasa nikmatnya. Dia pun mulai ngelakuinnya, dia pun mulai enjoy, dia pun makin ekspresif, makin bener-bener kesenangan banget. Dia pun ngelakuin gerakan yang total, pelan cepet dan sambil main ini juga. Pokoknya total banget nih, bikin dia tuh pengen ngerasain pengalaman yang mungkin udah lama nggak pernah dia rasain dari cowok muda kayak gue gitu. Ya pokoknya dia tuh akhirnya menikmati banget guys. Gue nggak mau di situ aja, gue balikin badannya dan dari samping juga sampai gaya belakang juga, 3 gaya. Dan kayak yang terakhir, yang keempat, gue kembali ke posisi yang awal karena supaya gue bisa puas melihat ekspresi mukanya dan juga area depannya sambil bisa gue mainin gitu. Setelah di posisi yang keempat itu lumayan lama guys, dari yang pertama menyamping, ngebelakang sampai ke depan lagi tuh
itu lumayan hampir setengah jam lebih gitu ngelakuinnya. Sampai dia pun jujur ya, ini nggak bohong banget, bener-bener deh, berkali-kali dia udah kalah duluan, tumpah duluan. Itu pun yang gue alamin. Karena ketika pertama kali tumpah itu tuh ketika gue baru beberapa menit, dia langsung bilang tumpah. Ya udah, akhirnya tumpah. Ya karena udah tumpah, ya gue lanjut gitu, karena gue lanjut ke yang kedua. Terus beberapa saat tumpah lagi, ketika nyamping dia tumpah, ketika ke belakang tumpah, sampai 4 kali tumpah. Gila kan, bener-bener dia tuh emang tipikal yang gampangan gitu, yang bener-bener hiper gitu guys. Ya gue pun seneng sih bisa bener-bener bikin dia berkali-kali tumpah. Sampai gongnya pada akhirnya, gue kan di depan loh, dia di bawah, gue di atas. Ya gue lanjut ya, kalau misalnya udah tumpah gitu kan areanya tuh bener-bener agak sedikit ini ya, apa tuh, nggak seperti biasa, nggak seperti pertama pas lagi mau masuk, jadi agak sedikit blong gitulah. Jadi ketika mau yang kelima kalinya tumpah itu, ya gue harus ekstra gitu di sana, padahal gue kan emang suka lama gitu kalau main. Jadi ya mau nggak mau gimana caranya gue harus barengan nih gitu biar enak gitu. Dan untungnya ya karena ngelihat ekspresi dia, suara dia, dan juga area depannya juga memang bener-bener bisa bikin gue naik. Akhirnya gue pun bilang ke dia mau tumpah nih gitu, dan dia juga sama momennya, timingnya sama nih, katanya udah barengan aja. Akhirnya yang kelima kali itu dia tumpah barengan sama gue, dan jujur itu gila, dia tumpah, gue tumpah, bener-bener sama-sama gitu ya. Dia kejang, gue pun juga sama. Itu rasanya mantap banget. Gimana rasanya di dia gitu ya. Akhirnya kelar juga. Capek sih, tapi enak, saya bikin dia happy waktu pagi hari itu. Setelah beberapa saat dia tuh malah meluk gue gitu, dia nggak ngelepasin gue. Setelah beberapa detik gue mulai pelan-pelan ngelepasin, dan dia pun juga sama kan, kecapean gitu kayak ngos-ngosan. Dan pas ketika dilepasin, gila itu loh, di spraynya guys basah. Ya bukan basah karena dari gue sih, tapi dari dia juga kali ya, karena kan dia berkali-kali tuh. Dan gue langsung bilang sama dia, ini basah gimana, gak apa-apa ntar ibu ganti. Oh ya udah kalau kayak gitu. Udah kelar, ya udah dia langsung bangun, pakai lagi daster, nggak dipakai tuh dalamannya, langsung bilang sama gue, makasih ya, tadi bener-bener nikmat banget, suka banget. Ya sama-sama. Dia langsung keluar, kata mau ngapain tuh, dan gue pun ya ngerokok di depan gitu. Gue masih pakai boxer waktu itu. Setelah 2 batang gue ngerokok di luar, gue masuk lagi, dan kondisi spray udah diganti dan udah bersih, clean up, wangi pokoknya. Mungkin udah dia bersihin kali ya, takutnya nanti si Ari tahu gitu. Ya udah lagi nyuci di belakang, gue pun mandi, ya semuanya seperti biasa lagi. Setelah kejadian itu makin deket sih sama dia. Terus si Ari gimana Kim? Ya nggak tahu sih, ya, masa harus tahu, nanti gimana berabe gitu. Pokoknya ini jadi pengalaman pertama gue diam-diam main sama nyokapnya, dan pokoknya rasanya juga mantap deh. Oke guys, gimana cerita gue kali ini? Seru? Semoga kalian terhibur ya. Nantikan lagi cerita gue berikutnya. Ya udah, makanya jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan ya. Okay, thank you for watching and see you next time.